Ada pertanda sebelum longsor. Kisah nyata Desa Ngrandu, Trenggalek. Ayo Pak ngalih, ayo Pak ngalih. Wis tok bondo dene rasa dipikir tidak sementing wae dhewe selamat. Halo teman-teman semuanya. Di video kali ini kita akan mengunjungi sebuah desa yang baru saja mengalami musibah alam ya, yaitu musibah tanah longsor dan juga tanah bergerak, yang tempatnya di Desa Depok, Ngrandu, Kecamatan Suruh, Kabupaten Trenggalek. Kabar duka ini datang pada tanggal 17 Desember 2024 yang mengubah wajah desa kecil ini menjadi haru ya. Kami di sini untuk melihat langsung kondisi lapangan dan juga berbagai cerita dengan warga serta mencoba memahami bagaimana mereka menghadapi ujian berat ini. Kawan, mari kita ikuti perjalanan ini, dan juga bukan hanya untuk mengetahui fakta, tetapi juga untuk menumbuhkan empati dan juga semangat kebersamaan. Dan juga jangan lupa untuk terus mendukung mereka dengan doa dan juga aksi nyata. Kita sudah sampai di lokasi longsor, kawan. Kawan, kabar duka ini datang pada tanggal 17 Desember 2024 yang kebetulan telah mengubah wajah desa kecil ini. Kami di sini untuk melihat langsung kondisi di lapangan dan juga berbagi cerita dengan warga serta mencoba memahami bagaimana mereka menghadapi ujian ini. Menurut informasi warga ya, retakan pada tanah ini mulai terlihat sejak beberapa hari terakhir akibat intensitas hujan yang tinggi, dan juga kondisi ini menyebabkan tanah di wilayah tersebut mengalami pergerakan yang signifikan, sehingga ini terjadi dampak pada fondasi rumah warga dan juga beberapa rumah yang dilaporkan mengalami kerusakan serius, mulai dari dinding dan juga retak hingga berbagai rumah yang tidak lagi aman untuk ditempati. Tanahnya sudah meledak semuanya, dan juga kebetulan rumah ini juga sudah kosong. Mungkin sudah dikosongkan karena antisipasi bila musim hujan tiba lagi ya, takut terjadi longsor. Dan ini kawan, kita mampir di rumah saudara kita yang jauh dari dampak gempa juga, tapi rumah ini hanya sebagai ampiran. Pada waktu musim gempa ini, rumah ini hanya sebagai ampiran, mungkin dari ladang mampir saja. Dan sekarang posisinya keluarga ini pilih membuat tenda yang jauh dari tempat gempa. Oke, kita sekarang masuk sambil tanya-tanya. Kula nuwun, Pak. Iya, monggo.
Itulah. Niki wau kula saking anu Pak, saking Pule nggih. Ningali anu niku napa longsor wonten mriki pundi Randu nggih. Randu Tumpak Nongko RT 18. Nggih RT 18 Kabupaten Trenggalek nggih. Kula mboten saged nyokani napa-napa nggih kalih dolan nggih. Mugi-mugi ingkang kenging musibah niki disukani ketabahan ugi salajengipun rezekine saya lancar Pak nggih. Amin amin. Nggih. Niki kalih Pak sinten? Mujahid. Pak Mujahid nggih. Nggih. Nggih, posisine jenengan nggih griyane asli wonten mriki niki. Nggih, asli. Nggih. Niku kejadiane tanggal pinten, Pak? 17. 17. Setengah jam 6 kurang seperempat. Jam terus anu niku. Cara tondo-tondone jenengan sumerep niku pripun? Nggih, namu gembleger. Gembleger ngoten. Gembleger sareng lemah niku molak-malik. Nggih. Ngoten lho dalu niku. Terus kan segera kan ngusi. Nggih. Niku saderengipun napa pun enten tanda-tanda ngoten saderengipun kejadian? Wonten tapi nggih tanda-tanda retak biasa. Nggih. Oh, nggih. Nggih terus pas ketepatan udan deres nggih. Nggih. Alah nggih. Pas Jumawa. Nggih niki jenengan anu posisine saniki niki jenengan napa pindah saking mriki nggih? Nggih. Oh. Ngusi wonten anu lapangan giling. Oh niku empun didamel saking pemerintah nggih. Sampun. Nggih alhamdulillah Pak. Nggih niki berarti griya niki namung damel lampiran nggih? Nggih. Damel ngurusi ternak. Oh alah nggih. Pokoke ngatos-atos mawon Pak musim hujan nggih Pak nggih. Nggih niku ingkang kenging dampak gempa niku pinten anu napa longsor niku? Pinten kakak? Kakane kawan doso kalih, griyane 36. 36? Nggih. Nggih. Walah terus kok ngampek kaya ngono. Oh nggih sabar mawon Pak nggih. Nggih niku wau kula ningali lembu-lembu niku mpun mboten enten wonten kandang niku napa mpun diunsekne? Sebagian diusekne, sebagian disade. Nggih. Sebagian. Oh alah nggih. Mendo nggih semonten ugi sebagian disade, sebagian wonten wono. Oh alah nggih. Wis mugi-mugi niki musibah sing terakhir Pak nggih. Nggih. Amin. Kawan, dari informasi Pak Mujahid tadi, pada tanggal 17 Desember sekitar pukul 17.45 sore, tanda-tanda awal terjadinya tanah bergerak di Dusun Tumpak Nongko, Desa Ngrandu mulai terlihat. Menurut kesaksian Pak Mujahid, sebelum kejadian ini terdengar suara gemuruh dari dalam tanah yang disertai hujan deras. Setelah itu tanah mulai bergerak dan bergoyang-goyang tidak stabil. Situasi ini segera disusul oleh teriakan warga yang meminta penduduk lainnya untuk segera mengungsi. Pak Mujahid juga menjelaskan bahwa sebelumnya hanya ada retakan kecil pada tanah yang tidak memberikan kesan akan terjadinya bencana besar. Namun, gemuruh tanah dan hujan deras menjadi pertanda bahaya yang akhirnya memaksa seluruh warga untuk meninggalkan rumah mereka. Kawan, bencana ini berdampak pada 42 kepala keluarga dengan 36 rumah mengalami kerusakan akibat tanah longsor. Selain itu, banyak hewan ternak seperti sapi dan kambing itu juga turut dievakuasi, dan juga beberapa hewan ternak lainnya seperti kambing dan juga sapi itu juga dijual untuk mengurangi beban para warga yang mengungsi. Dan juga pemerintah dan masyarakat setempat terus berupaya untuk membantu warga yang terkena dampak baik dalam berbentuk bantuan logistik maupun tempat tinggal sementara. Dan juga kejadian ini menjadi peringatan bagi semua pihak untuk lebih waspada terhadap tanda-tanda alam, terutama di kawasan rawan longsor ya.
Ini lur kondisinya. Tertimbun longsor dari atas, pokoknya sangat mengenaskan ya. Mudah-mudahan yang diberi ujian seperti ini atau musibah bisa mendapatkan kesabaran, juga mendapatkan hikmah ya. Kebetulan ini juga kandang sapi dulunya, terus sekarang sapinya sudah dibawa ngungsi takut terjadi longsor susulan. Astagfirullahaladzim. Pengungsian warga terdampak gempa. Kini Pak Mujahid dan warga yang terkena dampak gempa lainnya mengungsi ke tempat yang lebih aman, yaitu ke lapangan Giling, lapangan yang telah disediakan oleh pemerintah sebagai lokasi penampungan sementara. Rumah Pak Mujahid sendiri kini hanya dijadikan tempat persinggahan saat ia beraktivitas dari kebun dan juga merawat hewan ternaknya. Niku mboten enten korban jiwa, Bang nggih. Alhamdulillah mboten wonten. Nggih, amin nek mboten enten nggih. Napa udan terus-menerus ngoten? Nggih, sekitar 4 jam. 4 jam. Nggih. Deres nggih. Nggih, deres. Di pas dinten napa niku udah Jawae? Sampai niku anu, setok. Dinane kok. Minggu paing, minggu legi, Pak. Minggu legi. Nggih, Aku minggu lagi tanggal 17. Nggih. Terus gas wengi, terus sore udan, begini terus longsor kuwi. Jenengan pas enten griya niki? Nggih, tas enten griya. Lepas dintine Senin niku, kula niku ngak teng ngandam niku pun keadaan niku pun anu napa putus-putus jalan. Putus-putus nggih. Griyane Pak Bono niku pun boten saged ditempati. Nggih. Terus niku nggih luwih kuwatah bodho mlempah nggih ngrewangi usung-usung teng dalan sing anu mandhap. Nggih. Badhe ngungsi. Nggih. Nggih jenengan pacak niku terus anu nggih ngungsi nggih. Nggih, dereng kula niku terus tase nginep sewengi ngaten niku. Nggih. Terus saanu siang niku jawah ngantos terus-terusan nggih ngantos longsor niku. Kula teng ngene Pak Mul badhe amin-amin mrokoe sapi. Lah niku nggih tenang-tenang mawon kula mboten gadah mboten anu asal kabar titip sedaya nelpon dilarang mboten kenging. Nggih. Terus akhirnya niku bagian kilen niku pun teng puru sedaya. Oh. Lah akhirnya kula niki nggih bingung mawon. Ayo Pak ngalih. Wis to bondo dene rasa dipikir dak sementing awake dhewe selamat. Inilah kawan kisah pilu Pak Mujahid dan juga istrinya yang terdampak tanah longsor ya. Kisah pilu ini datang dari Pak Mujahid dan istrinya yang turut menjadi korban bencana tanah longsor di Desa Ngrandu, Kecamatan Suruh, Kabupaten Trenggalek. Peristiwa ini bukan hanya merenggut kenyamanan hidup mereka, tetapi juga membawa dampak besar terhadap seluruh warga sekitar. Dan juga untuk bagi teman-teman yang ingin membantu saudara-saudara kita yang terdampak tanah longsor, bisa langsung datang ke alamat RT 18 RW 4 Dusun Depok, Desa Ngrandu, Kecamatan Suruh, Kabupaten Trenggalek. Juga bisa menghubungi atas nama Bapak Mujahid, dan juga bantuan apapun baik berupa doa, juga materi maupun tenaga akan sangat berarti bagi mereka yang tengah berjuang untuk bangkit dari bencana ini. Kawan, mari kita jadikan kisah ini sebagai perjalanan untuk menumbuhkan rasa empati dan juga solidaritas dan juga kebersamaan ya. Karena bukan sekedar mengetahui fakta, tetapi juga mengambil langkah nyata dalam mendukung mereka yang membutuhkan. Semoga dengan doa dan juga aksi nyata kita, mereka dapat segera bangkit dan juga melanjutkan kehidupan yang lebih baik.